Terakhir, kaitan dengan Cisusila ini adalah tema tentang mubahalah. Saya berikan judul Tuhannya Ruqayyah dan pengikutnya adalah pecundang dan pengecut. Tuhannya Ruqayyah itu pengecut dan pecundang. Demikian juga dengan Cisusilanya dan demikian dengan para pengikutnya. Contohlah Ardi Iskandar dan sebagainya. Ternyata fakta tidak akan mungkin dibantah. Tidak akan ada yang bisa bantah. Apa yang kita sajikan ini ternyata pecundang dan pengecut. Ya. Rekan sekalian, saya ingat waktu itu karena kita ingin yakin apa yang dialami Ruqayyah ini benar, bukan tentang isinya mimpinya ya, tapi tentang apa yang dialami. Benar tidak? Kenapa? Karena kita ingin yakin bahwa Cisusila ini mengalami peristiwa-peristiwa yang dialami. Itu dulu. Bukan soal isi mimpinya. Dan ternyata dia katakan, dia bersumpah bahwa demi Allah benar dia mengalami itu. Oke. Nah itu cukup. Berarti yang dialaminya kita percaya. Yang dialaminya ya percaya. Bukan isi mimpinya. Nah itu yang kita minta. Makanya ketika ada orang mengatakan, Kang, ini ngarang-ngarang Kang. Saya bilang, enggak. Kelihatannya benar. Apa yang dialami dia benar. Hanya problemnya, apakah yang dialami ini benar dari Allah atau dari setan itu? Nah, dari Allah dan setan, jelas kita sudah membantah dengan mulai tulisan yang mengatakan bahwa apa yang dialami Cisusila ini keluar dari hadis-hadis yang ada. Yang tulisannya sudah kita edar ya. Bahkan kita sudah di YouTube dulu menyampaikan pertama kali. Baik rekan sekalian. Bukannya mereda, padahal hadisnya begitu jelas, tapi justru semakin banyak pengikutnya. Karena agresif ya. Bahkan tidak hanya orang Indonesia, orang Pakistan pun banyak mulai bergabung, orang di berbagai belahan dunia pun mulai bergabung. Karena satu kalau menurut saya, takut dengan ancaman-ancamannya. Karena kalau lihat nadanya, mimpinya Ruqayyah itu, Cisusila itu adalah penuh dengan ancaman. Orang pada takut semua ya. Ini cara Dajjal sebetulnya. Ya. Nanti terus besok lusa kita akan bicara tentang Dajjal dengan skala global ya. Dan itu persis cara Dajjal. Ancaman-ancaman. Rekan sekalian, nah setelah itu Ahmad dan juga yang lain-lain mengajak Cisusila mubahalah. Oke, ini jawabannya dari Cisusila. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Ruqayyah, Cisusila maksudnya. Allah berfirman, siapapun yang ingin bermubahalah dengan Allah, Allah siap menantang hambanya. Mubahalahnya dengan Allah, merendahkan sekali nih Allah ya. Enggak masuk akal kalimat ini. Harusnya Cisusila ya. Seperti yang Allah ilhamkan. Wahai Ruqayyah, siapapun ingin bermubahalah denganku, aku tantang dia. Dan dia akan mendapatkan apa yang mereka inginkan. Kematian, kesia-siaan dalam hidup. Jika dia mati dalam keadaan kafir. Jika dia hidup, hidupnya tanpa arah. Dan jalan yang lurus, hanya patuh kepadaku. Luar biasa ya. Jadi, kata-katanya itu penuh dengan keyakinan. Ini ternyata gertak sambal. Kemudian berikutnya muncul Ardi Iskandar di channel Facebooknya. Tadi di channel Facebooknya Ruqayyah langsung ya. Siap bermubahalah dengan Allah langsung. Ardi Iskandar bikin status
bukan status, ya apa namanya, share tulisan. Kami siap bermubahalah. Kami siap bermubahalah kepada orang-orang yang mencaci maki Ruqayyah. Bukan karena amal yang selama ini cukup baik, tidak menghina walaupun tidak percaya dengan firman-firmannya. Bukan dengan Ahmad yang berani, malah bukan dengan Ahmad nih katanya. Pesan Ruqayyah, kalianlah yang datang ke beliau untuk mubahalah, karena dia wanita yang jarang keluar rumah. Oke, jelas ya? Jadi, itu jelas sekali. Dua pernyataan Ruqayyah dan Susila dan Ardi Iskandar ini persis jeplak begitu ya. Artinya berani. Oke, datang saja ke rumah Ruqayyah, kira-kira begitu. Catatan, Ardi Iskandar bilang, mubahalah online, Allah sudah mengizinkan ini lebih efektif, katanya. Mubahalah online. Oke, ini sudah melanggar syariat juga nih. Jadi, Ardi Iskandar ini dan juga timnya ini sudah jadi Allah memang, karena merubah-rubah ketentuan Al-Quran. Ya. Baik, diperkuat lagi dengan okon namanya Gak Bari. Siapa Gak Bari itu? Punya Facebook, siapa yang Gak Bari itu? Gak Bari. Oh, Gumilar. Oh. Memperkuat lagi nih. Saya ingin teman-teman yakin bahwa mereka nantang memang. Saat diminta sumpah oleh kelompok tertentu, maksudnya gajah, atas kebenaran apa yang dialami oleh Ruqayyah, karena takut ketidakjujuran, maka Allah mengizinkan untuk mubahalah. Inilah pada akhirnya mubahalah lah jalan yang dilalui, walaupun penentang tetaplah penentang, berkata kita masih tetap hidup, rezeki melimpah dan sebagainya. Oh, itu. Jadi artinya diperkuat. Sudahlah jalan terakhir nih. Baik. Tapi giliran siap, Ahmad bilang. Kemudian siapa lagi? Nanang Qasim bilang siap bermubahalah. Apa yang terjadi? Kemarin kita sudah dengar bagaimana Ardi Iskandar ternyata balelo. Alasan itu ini. Wah, mubahalah sudah diwakili oleh si Susila gitu ya. Dan mubahalah sudah dirubah. Mubahalah online saja gitu ya. Kemudian kemarin kita dengar di kajian nomor berapa tuh? Seri 5. Jelas sekali suara Ardi Hidayat bisa kita dengar. Jadi rekan sekalian, Ardi Iskandar. Rekan sekalian bisa cek di seri ke-5 suara Ardi Iskandar tersebut. Nampak sekali nyata, ternyata pengecut dan pecundang. Demikian juga Cisusila. Setelah kita siap, saya kasih judul, siap tantangan itu. Maka kita akan berangkat. Turunlah firman. Tidak diizinkan, bayangkan. Padahal ngomongan sebelumnya ini tadi yang saya bacakan. Siapapun yang ingin bermubahalah dengan Allah akan siap menentang hambanya. Seperti yang Allah ilhamkan. Siap. Bahkan Ardi Hidayah menegaskan. Silakan Ardi Iskandar menjelaskan. Silakan kalian datang ke Cisusila. Karena dia orang rumahan katanya. Tuh, sudah berbeda lagi. Ini namanya pecundang dan pengecut. Jelas ya? Baik. Iya, pecundang itu nggak ada lagi, pengecut. Bahlulnya sudah di atas murokat itu. Di atas murokat apa bahlul apa itu namanya? Baik, kita dengarkan pengakuan yang menantang mubahalah. Kita dengarkan suaranya Mas Nanang Qasim ya. Mengalami kesulitan untuk berhubungan karena semua diblokir akhirnya. Bayangkan, menghindari mubahalah itu. Bagaimana caranya mereka selalu menghindari mubahalah. Jadi jelas tinggalkan Cisusila ya. Ayo dong. Ardi Iskandar, Anda itu waduh, semua masyarakat semua. Ini pecundang sekali ya. Dan pengecut dan juga pendusta. Pendusta itu namanya. Baik, kita dengarkan
curhatnya Mas Nanang Qasim ya. Jadi begini Kak, beberapa hari yang lalu saya sudah berusaha menghubungi Mas Ardi, terus Rukaya, terus yang lainnya juga. Intinya mereka itu menolak Kang, dengan berbagai macam alasan. Jadi sebenarnya intinya mereka itu takut. Mas Ardi bilang ke saya, ya horo dulu deh, 2 sampai 3 hari pasti Allah kasih jawaban. Coba, sudah jelas tantangan diterima, malah menantang mubahalah. Ketika ada yang berani, kamu istihoroh dulu deh katanya. Coba. Kan kelihatan banget ya. Sudah berani, kok masih suruh istihoroh dulu. Lalu saya jawab begini, kamu sudah baca belum hasil istiharoh saya yang mimpi tanggal 7 dan 8 Mei? Lalu dia jawab begini, iya saya sudah tahu, saya sudah baca dari Mas Ahmad katanya. Lalu dia bilang begini, meskipun kamu istiharoh 2000 rakaat, kalau di hatimu tersirat bahwa Tuhan Rukaya itu Dajjal, pasti hasil mimpinya juga sesuai keinginanmu. Tuh. Luar biasa ya. Ardi Iskandar ini ternyata nggak ngerti agama loh. Kalau saya lihat, mohon maaf, bodoh di bidang agama kalau menurut saya. Justru istihoroh itu adalah minta petunjuk atas keraguan. Saya tuh yakin dia tuh Dajjal. Tapi untuk supaya meyakinkan bahwa apa yang saya yakin itu Dajjal, maka saya istihoroh. Itu benar. Kok dikatakan bahwa 1000 istihoroh pun, kalau kamu sudah yakin bahwa itu Dajjal, pasti hasilnya Dajjal. Bagaimana ini kok istihoroh dirubah-rubah definisinya? Tidak, Ardi Iskandar, Anda nih ternyata di bidang agama nih harus belajar lagi nih ya. Anda nih ustadz, saya bukan ustadz loh. Paham istihoroh itu apa fungsinya. Luar biasa ya. Betul lah apa yang Nabi katakan. Kalau orang sudah tersihir Dajjal, maka pikirannya sudah hilang, seperti hilang gitu ya. Dia bilang begitu Kang ke saya, Mas Ardi itu. Gini deh, kalau emang kamu ingin membahala, lakukan aja ya, apa yang Rukaya inginkan, yaitu mubahala online. Itu belum kamu lakukan. Jadi itu Mas Ardi bilang ke saya begitu. Oke, mubahalah online dulu katanya. Mubahalah online tuh bukan berhadapan-hadapan, mubahalahnya juga sendiri aja ngomong. Ya, kira-kira gitu ya. Lihat, dengarkan. Terus saya jawab begini Kang. Oke, kalau begitu saya kirim nih sumpah saya. Lalu saya kirim tuh sumpah saya ke Mas Ardi, terus ke Rukaya, terus ke yang lainnya juga ke pengikut Rukaya yang lainnya gitu. Habis itu saya tantang balik. Sekarang tinggal mubahalah tatap muka, gimana, siap enggak? Rukaya langsung ngeles Kang. Oh. Dia bilang Allah tidak mengizinkan saya untuk mubahalah. Habis itu saya diblokir. Oh. Setelah permintaan sumpah seperti yang online, itu kan mubahalah online versi mereka. Dilakukan oleh Mas Nanang Qasim, sekarang langsung ngeles katanya. Tuhannya tidak mengizinkan sekarang. Padahal tadi menantang dengan gagah berani. Saya bacakan lagi nih gagah beraninya Tuhannya Cisusila ya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Rukayah, Allah berfirman, siapapun yang ingin bermubahalah dengan Allah, Allah siap menantang hambanya. Seperti yang Allah ilhamkan. Wahai Rukayah, siapapun ingin bermubahalah denganku, aku tantang dia. Tuh. Gagah berani kan Tuhannya. Dia akan mendapatkan apa yang mereka inginkan, kematian dan kesia-siaan dalam hidupnya. Jika dia mati dalam keadaan kafir. Jika dia hidup, hidupnya tanpa arah dan jalan yang lurus. Tuh. Gagah sekali, gagah berani. Ternyata pecundang. Ternyata pengecut dan berbohong, dusta. Wahai para pengikut Cisusila, aduh, Anda kalau sudah mendengarkan ini masih mempertahankan, mohon maaf sekali, ya.
Anda bodohnya nggak ketulungan. Bodohnya tidak ketulungan, ya, luar biasa. Dengarkan, ya, baik-baik. Mas Abi juga sama, langsung blokir saya. Tuh, blokir dua-duanya. Orang yang gagah berani di sosial media menantang mubahalah, memblokir. Oke ya, jelas. Jadi ternyata benar Kang, sesuai mimpi saya yang tanggal 26 bulan 10 tahun 2023, di situ jelas saya baru paham takwilnya, ternyata itu peristiwa mubahalah, ada hubungannya dengan mubahalah. Jadi mereka bakal berantakan sebelum bertanding, dan terbukti kan ini banyak aib yang terbongkar. Jadi kalau di mimpi itu disimbolkan pertandingan tinju itu. Jadi sebelum masuk ring, mereka itu musuh itu sudah pada berhamburan. Jadi itu Kang yang bisa saya sampaikan. Jadi sampai detik ini pun saya masih menunggu kesiapan dari mereka. Oke, jelas ya. Saya akan ulang bagaimana tanggapan Ahmad ya kaitan dengan ini. Tadi Mas Anang Qasim ya. Mari kita lihat pernyataan Ahmad yang sama juga dan dengan tegas menyatakan sesuatu yang sebetulnya sudah kemarin ditayangkan, tapi ini khusus untuk versi mubahalah kita tayangkan lagi. Bang Diki, Bang Ardi, tolong sampaikan ini nanti ke Bang Ardi, nggak usah lagi bertele-tele seperti inilah, gitu ya. Karena sejak awal juga saya lihat Bang Ardi juga nggak mau memperhatikan pembuktian-pembuktian yang coba disampaikan banyak orang, termasuk yang ada di channel Majelis Gajah itu. Karena sudah seperti ini, nggak usah kemana-mana lagi, bawa dalil ini itu dikaitkan kemana-mana gitu loh. Dari awal juga yang saya tantang mubahalah itu adalah Cisusila. Cisusila bukan yang lain, karena dia yang mengaku-ngaku dapat firman-firman itu yang dia klaim dari Allah itu, dan saya nggak percaya. Terserah Bang Ardi mau bilang saya itu sok pahlawan kesiangan, tapi seperti yang bilang, memang kemarin aku juga udah pernah bilang sih, saya itu sok pahlawan kesiangan ya, tapi nggak apa-apa. Terus terang, saya memang sayang sama abang, jujur saya sayang, justru karena itu saya mau melakukan ini gitu, biar teman-teman pada sadar gitu ya. Abang ingat itu, saya memang sayang sama abang gitu. Nah, masalah nanti alasan apa, orang Norwegia itu, si Osama Altaf itu, pemimpin kami harus nunggu dia, bla bla bla, gini gitu. Itu nanti jilid 2 itu, kalau memang dia punya nyali untuk datang ke Indonesia, nanti saya mubahalah dengan dia jilid 2. Ini rukoyah dulu ini diselesaikan ini. Harus mubahalah. Dan Mas Danang Qasim juga mubahalahnya nanti dengan si Cisusila ini. Bukan dengan yang lain, karena dia ngaku-ngaku dapat firman gitu loh. Karena memang misinya ini untuk mendengarkan kawan-kawan, seperti Bang Ardi dan yang lain, biar balik lagi gitu kan. Itu dia. Jadi paling lambat besok pagi, kalau si Cisusila ini tidak mau mengakui kesesatannya dan minta maaf di depan publik, mubahalah harus tetap dilaksanakan. Abang sampaikan ini, jangan ada bertele-tele lagi. Jadi jelas sekali rekan sekalian ya, bahwa nyata persis tidak ada peluang untuk tidak mengatakan ini, bahwa mereka itu pecundang, pengecut, dan dusta besar. Gagah, ngegertak dengan gagah, ketika dilayani, ciut, kempes ya. Awalnya begini badannya. Ketika ciut, nyot gitu ya. Begitu. Jadi jelas batil. Jelas ini jin. Jelas ini kaki tangan Dajjal. Oke. Maka tinggalkan. Segera tinggalkan Ruqayyah itu. Bukan Ruqayyahnya berbohong alami itu, bukan. Iya bisa, karena mimpi dari setan pun bisa begitu. Ruqayyah jujur mungkin dalam hal itunya.
tetapi isi mimpinya, isi peristiwanya ini yang bermasalah. Oke. Yang dilakukan sumpah Ruqayyah itu menyatakan bahwa dia mengalami itu betul. Nah itu aja sampai di situ. Iya memang mengalami betul, tetapi bahwa yang terpenting bukan soal mengalami, adalah isinya, mimpinya itu. Baik, saya kira demikian dan saya anggap selesai permasalahan Ruqayyah ini, dan nanti kita akan mulai ada tim khusus untuk mengedarkan dari mulai sesi 1 sampai sesi ke-6 berarti ini ya, kepada tim Ruqayyah, karena sudah ada doktrin. Pokoknya jangan dengerin channel Gajah begitu. Sama dengan doktrinnya Yunidiah, persis. Pokoknya jangan dengerin channel Gajah. Takut. Ya, mereka takut. Dan itu adalah doktrin persis mirip dengan prinsip Dajjal yang akan kita ungkapkan dalam beberapa hari ke depan.